Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Ini semua karena taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebelum kita lanjutkan masuk ke dalam pembahasan al-mubtada dan khabar, seperti yang sudah kita pelajari bersama pada pekan lalu, ana ingin murajaah ya sedikit dua orang yang sudah hafal halaman 58 dan 59, alamatu i'rabil ismi. Siapa yang sudah hafal? Untuk Mbak dapat. Nah, agli kitab. Jangan lihat buku ya. Pada pakai mic itu. Langsung saja ya, doma, fathah, kasroh gitu aja lanjut. Penting urutannya itu rofa, nasab, jar, sudah tahu ya. Baik, istamir. Nah, ismul maksur. Mumtaz. 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 Terus jam'u mudzakkaris salim. Baik. Terus sama mana salim? Doma. Nah, tas. Baik. Terus Mumtaz, barakallahu fiik. Untuk yang jamak mudzakkar salim, cara bacanya ini ya. Jam'ul ya. Jam'ul mudzakkaris salimu. Gitu ya. Jam'ul mudzakkari as-salimu. Yang mana juga jam'ul muannatsi as-salimu. Gitu ya. Barakallahu fiik. Mumtaz. Satu orang lagi sebelum kita lanjutkan. Nah, siapa? Yang di belakangnya. Patah. Agli kitab. Kasih mikrofonnya, Pak. Biar jelas terdengar di rekamannya.
Dhamma fathah kasrah. Tes. Dhamma muqaddarah fathah muqaddarah kasrah muqaddarah. Tes. Dhamma muqaddarah fathah kasrah muqaddarah. Alif ya ya. Waw ya ya. Dhamma kasrah kasrah. Dhamma fathah kasrah. Waw alif ya. Baik. Dhamma fathah. Mumtaz. Jadi ya, Anda harapkan semuanya sudah hafal. Ya, untuk asmaul khamsah, abu, akhu, hamu, fudhu sudah semua ya, bisa ya? Sudah hafal ya? Baik, barakallahu fiik. Untuk lihat yang bawahnya, yang halatu raf'il ismi. Di situ ada 7, ada 6 ya sebenarnya. Dibuka semua ya, 59, yang halaman 59 untuk melihat. Nomor 1 al-fa'il, nomor 2 naibul fa'il, nomor 3 muftada, nomor 4 khabar, nomor 5 ismu kana wa au akhwatuha, yang 6 khabaru inna au akhwatuha, yang ke-7 tawabi. Untuk tawabi ini semua ada, di mansubat nanti juga ada, di majrurat juga ada, karena tawabi ini dia mengikuti saja apa yang sebelumnya. Jadi yang pertama kali nanti kita akan belajar ini dulu, halatu raf'il ismi. Ingat ya, yang rafa. Ini kolerasinya, hubungannya dengan bagian yang rafa yang tadi disebut. Ya, kalau isim mufrad dhamma nanti, kalau umpama yang jadi fa'il itu adalah terbuat dari isim mufrad, maka antum jangan ragu kasih apa? Dhamma. Ya. Kalau umpama fa'ilnya terbuat dari isim maksur, kasih dhamma muqaddarah. Atau muftadanya dari jamak mudzakkar salim, kasih waw. Ya, jadi jangan ragu semua. Itu hubungannya itu. Ya, rofa masuk ke rofa di situ. Ya, kolom rofa nanti tandanya juga di bagian yang rofa. Baik. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua yang ingin saya sampaikan, sebenarnya yang 6 ini kalau diringkas itu bisa cuma 2 saja sebenarnya. Ya. 6 ini sebenarnya 2 intinya. Jadi kalau 2 ini antum sudah paham, maka sisanya ngikut. Jadi mudah kan? Diringkas ya. 6 jadi 2. Dan 2 ini kuncinya. Nah, kalau 2 ini bisa, mesti yang lainnya bisa ngikut. Baik. Jadi halatu raf'il ismi. Halatu raf'il ismi. Sekarang anak harakatin, nanti nggak diharakatin lagi ya. Jadi mudhafun ilaihi, mudhafun ilaihi. Gitu ya. Mudhafun ilaihi kita kan sudah belajar ya. Di bab mana? Ada yang masih ingat? Mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi itu kita ketemunya di mana? Kita dalam kitab mutarat kita. Masih ingat? Bab ya, isim mana? Al ismu binadari ila ta'yinihi. Mumtaz. Ya, mudhafun ilaih itu kita ketemuinya di al ismu binadari ila ta'yinihi. Bab yang ke 1 bunyatihi, 2 nau'i adadihi, ya nau'ihi, 3 adadihi, 4 ta'yinihi ya. 4 ya, 5 taghir kan. Di bab keempat pas pembahasan tentang isim mumtaz, isim ma'rifat tentunya. Tanda isim ma'rifat yang terakhir
Apa itu? Dimudofkan kepada isim ma'rifat. Nakiro ketemu isim ma'rifat. Kalau dalam kitab kita itu kitabun ketemu an-nahwu, kan ini. Ada kata kitabun dan nahwu. Nah, ini kalau disandarkan atau bahasanya mudhof, mudhofun ilaihi, kalau ini dimudhof ilaikan ke sini, ya ini nanti menjadi mudhof dan ini menjadi mudhofun ilaihi, maka kalimatnya menjadi kitabun nahwi. Susunannya biasanya mudhofun ilaihi ini susunannya. Ingat ya, ini akan ketemu sering di dalam kitab-kitab. Ketika kita baca kitab ini, kalimat yang seperti ini akan sering muncul. Antum pahami saja, depannya nakira disandarkan kepada yang ma'rifat. Tanda ma'rifatnya apa yang nih? Ada alif lam nih tanda ma'rifatnya. Nah, ini yang awalnya nakira karena dimudhofkan kepada yang ma'rifat, maka hukumnya menjadi ma'rifat. Ya, memang dia susunannya mudah-mudahan sama dengan ini. Halatu raf'il ismi. Kenapa nanti raf'i? Ya. Kenapa kok di kasroh ini? Karena dia sebagai mudhofun ilaihi. Dan dia juga mudhof, dimudhofkan ke sini lagi. Ya. Cara bacanya sikit-sikit lah, enggak apa-apa. Halatu raf'il ismi. Dia ada di situ ada 6 kan? Yang pertama apa tadi? Fa'il. Walaupun kita nanti belajarnya pertama mubtada. Apa? Naibul fa'il. Al mubtada'u al khabaru ismu kana. Udah mau habis ini. Gak ada lagi ya. Kabar. Ada spidol yang mantap. Baik. Ini ada 6 ya. 7 tawabi. Tawabi ini nanti ikut semua. Nah, katakan tadi yang 6 ini asalnya cuma 2. Tanya. Mana babe? 2 atau 3 lah. Ya, 2 pun bisa, kita katakan 2 bisa, dikatakan 3 bisa. Pertama ini, yang fa'il sama naibul fa'il ini sebenarnya satu bagian, dihitung 1. Karena ini pembahasannya sama. Kalau nanti ada fi'il mesti ada fa'il. Ingat ya, fa'il sama naibul fa'il ini sama. Cuma bedanya kalau fa'il fi'ilnya itu maklum. Fi'ilnya maklum, kalau naibul fa'il fi'ilnya majhul, itu saja. Tapi sebenarnya sama kalimatnya. Ya. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Nah, kalau umpama misalnya kalimatnya seperti ini. Contoh aja dulu nih ya. Qara'a Muhammadun Al-Qur'ana. Muhammadunnya yang sebagai ini. Ini fa'il nih, fa'ilnya. Ini fi'il, ini fa'ilnya. Lihat, Muhammadun ini terbuat dari isim mufrad ya. Nah, isim mufrad tadi tanda rofanya apa? Doma, makanya dikasih doma sini. Domaten kebetulan situ. Doma atau domaten sama itu. Jadi di sini qara'a Muhammadun al-Qur'ana, ada fa'ilnya karena dia fi'ilnya maklum. Sini maklum. Kita sudah belajar kan? Fi'il maklum sama majhul sudah ya? Masih ingat ya? Al-fi'lu bin nadhari ila ma'mulihi. Bab ke 4 atau 5 itu. Ya, di kitab kita. Jadi fa'ilnya ini, kalau umpama fa'ilnya dibuang, misalnya fa'ilnya ini enggak ada, nggak disebutkan, kita nggak tahu siapa yang baca Al-Quran, maka
yang tadi fi'il ma'lum dirubah jadi majhul. Bagaimana cara buat majhul kalau fi'il madi? Ayo, masih ingat? Doma awalnya di kasroh sebelum huruf terakhir. Kasroh sebelum terakhir. Berarti huruf sebelum terakhir kan ro. Ini tetap ya. Quri'a Muhammadnya kan enggak ada. Yang ini yang tadi maf'ul bi masuk ke depan menjadi naibul fa'il, menggantikan Quri'al Qur'anu. Nah, lihat. Jadi intinya sebenarnya sama kan? Satu saja ini, fa'il sama naibul fa'il. Kalau antum sudah paham nanti susunan kalimat yang fi'il wal fa'il ini, otomatis nanti tinggal yang majhul ini naibul fa'il kan tinggal dirubah majhul saja. Sekali jalan. Ya. Ya dianggap satu bisa. Kemudian yang ini mubtada khobar. Kalau ada mubtada mesti ada khobar. Dia nggak bisa lepas. Pasangan itu. Kalau ada mubtada mesti ada khobar. Jadi satu pembahasan. Walaupun dibuat 2 nomor tapi aslinya satu pembahasan. Karena dibahas mubtada saja ya nggak jelas, nggak bisa. Mesti harus ada mubtada itu penyempurnanya adalah khobar. Atau khobar itu penyempurna dari mubtada. Jadi satu. Mubtada dan khobar itu dianggap satu. Jadi satu. Adapun isim kana dan khobar ina, ini sebenarnya adalah mubtada dan khobar. Ya. Isim kana ini sebelum kemasukan kana dan saudara-saudaranya atau sebelum kemasukan ina dan saudara-saudaranya, dia adalah mubtada dan khobar. Dia adalah mubtada dan khobar. Kemudian kemasukan kana menjadi isim kana, mubtadanya tadi. Kemasukan ina menjadi isim ina dan khobar ina. Jadi satu. Jadi ini sebenarnya yang kelima ini masuk dalam pembahasan ini. Jadi ya 2 saja sebenarnya. Ya. Gampang insyaallah. Kalau antum bisa ini ngikut. Kalau ini pembahasannya mesti satu. Kalau ada mubtada ada khabar. Nah, ya, kita buktikan di sini di kitab kita. Untuk buka halaman coba itu baca dulu, Mbak. 63 ya. Fadhal. Nah. Nah. Isim-isim yang dirofa. Sebagaimana tersebut pada pasal pertama bahwa isim-isim yang dirofa ada 7. Maka di pasal ini akan disampaikan perinciannya. Al-Muqtadahu. Rumusnya ini. Mubtada tadi nomor berapa itu? Kalau di halaman 59 nomor 3 ya. Tapi di sini bahas pertama kali. Ya tidak mengapa. Atau boleh saja nanti susunannya antum tulis itu mubtada, khobar, baru fa'il, naibul fa'il, enggak masalah. Ya tidak mesti harus urutannya seperti ini. Bebas saja urutannya. Padahal Tiara isim rofa dan makrifat jatuh di awal jumlah atau kalimat. Nah, perhatikan ya, rofa dan makrifat. Jadi semua isim makrifat yang sudah pernah kita pelajari, al-ismu bin nadhari ila ta'yinihi, terbagi menjadi 2, nakiro dan makrifat. Tanda makrifat yang pertama ada alif lamnya, ingat ya. Kalau ada alif lam dia makrifat. Kalau jatuh di awal kalimat boleh jadi mubtada. Ya, kalau antum temukan kata yang makrifat, tanda makrifatnya dengan alif lam, kok jatuh di awal kalimat, antum jadikan mubtada. Bisa? Ingat ini ya. Baik, istamir. Al-khabaru. Baik. Rumusnya kho. Ialah penyempurna makna mubtada. Perhatikan. Dia penyempurna makna mubtada. Artinya apa? Ada mubtada harus ada khobar. Kalau tidak ada khobar, mubtada tidak ada maknanya, tidak bermanfaat, tidak jadi kalimat sempurna.
tidak menjadi kalimat mufidah. Ya, jadi satu pasangan dia. Kalau mubtada ada, ya khobar ada, nggak bisa dipisahkan. Adapun rumusnya itu mim atau kho ini bebas saja ya. Tapi untuk memudahkan, karena kita sedang belajar kitab Mukhtarat, kita pakai rumus ini saja. Ya, nanti kalau antum sudah paham, sudah mumtaz, buat rumus sendiri antum bebas. Ya, serah antum. Antum nanti ngajarkan ke orang lain. Ya, udah khatam ini, antum buka alaqah ngajar. Ana nggak mau pakai rumus mim lah mubtada. Pakai rumus apa antum? Terserah antum, bebas. Ya, MB gitu misalnya. Bebas ya. Jadi rumusnya ini sebenarnya dihiraukan nggak masalah, tapi untuk mempermudah nggak apa-apa dipakai. Istamir, Pak. Pola pembuatan jumlah dalam bahasa Arab adalah al-mubtada'u al-khabar. Cara menyusun mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar harus sesuai. Satu, bilangannya ada duhuma. Baik, ini sudah kita pelajari. Al-ismu bin nadari ila adadihi. Isim ditinjau dari bilangannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, isim mufrad. Kedua, mutsanna. Yang ketiga, jamak. Jamak terbagi menjadi 3. Jamak mudzakkar salim, muannats salim, jamak taksir. Jangan dilupakan. Dipakai di sini. Ya. Kalau lupa nanti dilihat contekannya, alismu bin nadari ila adadihi. Di murojaah lagi apa ya adadi. Cara membuat isim mutsanna, cara membuat jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, itu diingat, akan dipakai terus. Itu jangan dilupakan. Fadhal. 2. Dari jenisnya Nau'ihima. Baik. Nah, jenisnya juga al-ismu bin nadari ila nau'ihi terbagi menjadi 3. Benar ya 3. Apalagi yang ketiga itu jenisnya? Bencong itu ya. Nau'ihi cuma 2. Mudzakkar, muannats, enggak ada yang ketiga. 3 ini berarti jadi-jadian ini. 2 saja ya. Kalau enggak mudzakkar maka muannats. Apa itu isim mudzakkar? Bukan muannats, gampang lah. Tinggal antum, kita kan sudah belajar tanda-tanda isim muannats. Ada yang masih ingat? Tanda-tanda isim muannats yang pertama, ada ta marbutah. Yang kedua, nama wanita, sifat asli wanita, anggota badan double, sifat wazan fu'la, wazan fa'la, wazan fa'la'u, dan yang terakhir tidak ada tanda. Dan ini penting, pengetahuan ini penting karena ini syarat utama mubtada dan khobar. Artinya kalau mubtadanya nanti dari isim mudzakkar, khobarnya harus mudzakkar. Kalau mubtadanya isim mufrad, khobarnya harus mufrad. Ini syaratnya. Maka pengetahuan tentang al-ismu bin nadari ila nau'ihi dan al-ismu bin nadari ila adadihi modal utama untuk mubtada dan khobar. Nah, mulai terasa sekarang ini. Mulai terasa sekarang kalau pas pelajaran kemarin itu nyantai gampang ya. Di murojaah lagi belum ada kata lambat. Istamir Pak. Contohnya di situ. Misal Muhammadun qaimun. Satu-satu aja dulu. Kita bahas satu-satu. Contoh di situ misal Muhammadun, gak usah dikasih harokat karena sudah mulai masuk kaidah. Qaimun, Muhammadun qaimun. Muhammad ini
Katanya di sini sebagai apa? Mubtada ya. Biar ringkas kita kasih mim ya. Mim ini adalah rumus untuk mubtada. Kalau kha ini rumus untuk khabar. Baik. Sekarang kita buktikan dulu. Benar enggak Muhammad ini bisa jadi mubtada? Sesuai dengan kaidah tadi. Mubtada adalah isim ma'rifat marfu yang rofa jatuh di awal kalimat. Sekarang Muhammad ini bin nadhari ila nau'ihinya, ditinjau dari jenisnya. Oh, jangan jenisnya dulu. Ta'yinnya dulu lah, ta'yinnya. Nakirah atau ma'rifat? Apa tanda ma'rifatnya? Nama orang. Tas. Muhammad adalah ma'rifat. Apa tanda ma'rifatnya? Nama orang. Setiap nama orang maka dia ma'rifat. Kita sudah belajar itu. Kemudian dia di awal kalimat maka sah dia, terbukti bisa jadi mubtada. Sekarang harokatnya kan di sini bisa Muhammadun, Muhammadin bisa ya, Muhammadin dua saja. Kalau Muhammadan bisa tidak? Tidak bisa. Kalau Muhammadan itu harus ada gini, ada alifnya. Kalau ada alif ini, ada alif, walaupun tidak ada harokat ini mesti Muhammadan. Nggak mungkin dun, nggak mungkin din. Ya, kalau tidak ada alif, maka kemungkinannya cuma dua. Kalau nggak dun, din. Untuk memastikan satu yang mana yang benar, dun atau din, maka kita lihatkan kaidahnya tadi. Mubtada itu adalah isim yang rofa. Ya, mubtada itu adalah isim yang rofa. Kita lihat Muhammadun bin nadhari ila adadihi, ditinjau dari bilangannya. Maka dia adalah isim mufrad. Isim mufrad tanda rofanya doma. Berarti kita kasih doma. Kasrohnya dihapus. Mesti dia doma, gak akan salah lagi. Karena dia isim mufrad. Kemudian tadi kan mubtada dan khobar harus sesuai dari sisi bilangannya dan jenisnya. Karena Muhammadun ini adalah isim mufrad, dipastikan khobarnya juga isim mufrad. Nah, qaimun ini isim apa ini? Isim fa'il dari kata qama yaqumu. Bab apa itu? Fa'ala yaf'ulu. Entas dibuka. Nah, enggak apa-apa kalau lupa kita buka. Kita juga udah lama enggak tasrifan ini. Ayo kita tasrifan dulu. Masih panjang waktu insyaallah. Buka halaman 119. Dia sama dengan sona yasunu, sama itu. Ajab wawi, antum lihat contoh situ. Ajab wawi ada namanya koma di situ. Kolah sama itu. Atau kamus lah, antum lihat kamus. Coba yang bawa kamus. Cari koma mudoreknya apa? Nah, nanti ketahuan dia wazannya apa. Coba Pak, buat kamusnya. Ibtahu. Nah, manindahu kamus. Ibhas fil kamus kalimat qoma. Aina antum? Kamus antum? Munawir ya? Gak dibawa. Beli aja Mahmud Yunus lah. Untuk sementara Mahmud Yunus sudah cukup. Ya. Asalnya semuanya punya lah. Nah, halaman berapa itu? Cara carinya qaf, karena dia ada alifnya, biasanya di belakang dia. Di belakang. Udah mau habis-habisan huruf qaf biasanya. Coba. Wajud. Dapat antum?
Ini halaman 361 yang paling bawah. 361 paling bawah. Sebelah kanan. Dapat? Koma apa di situ? Koma apa, Pak? Hah? 361 paling bawah. Nah itu, koma yakumu. Koma yakumu. Kalau di kitab kita sona yasunu, sama itu. Ayo kita tasrif dulu. Yang sona yasunu dulu, nanti habis itu kita ganti koma yakumu. Ayo, wahid, senani, thalasa. Sona yasunu saunan sainun masunun sun latasun miswanun ya, miswanun pendek ya, miswanun. Nah, sekarang kita ganti menjadi koma. Koma yakumu qauman qaimun makumun kum latakum maqamun mikwamun. Ya boleh dua kali. Maqamun mikwamun. Nah, untuk masdarnya ada dua ya. Qauman sama qiyaman itu masdar sama. Antum lihat di isim fa'ilnya. Qaiman. Dia juga isim mufrad. Kalau dua qaiman tambah alif dan nun saja. Berarti isim mufrad. Tinggal binadhar ila nau'ihi. Muhammad isim muzakkar. Qaimun muzakkar juga. Kalau muannasnya tambah tak marbutoh saja. Qaimatun itu muannasnya. Berarti terpenuhi syaratnya ya. Isim mufrad. Muzakkarnya. Maka terpenuhilah dia mubtada dan khabar. Ini juga karena dia isim mufrad, maka tanda rofanya dengan doma, kasih doma. Muhammadun qaimun. Walaupun nanti tidak ada harokatnya, antum langsung pastikan saja Muhammadun qaimun. Kenapa dibaca Muhammadun qaimun? Karena susunannya mubtada khabar, Ustaz. Muhammadnya sebagai mubtada, dia isim mufrad dan tanda rofanya adalah dhamma. Kalau ngirabnya secara sempurna, nah kita sebutin ya, pelan-pelan. Muhammadun, sebutkan dulu sebagai apa? Muftadaun. Muftada itu biasanya marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamma. Kenapa dhamma? Li'annahu ismul mufrad. Nah, gitu ya. Qaimun khabarun marfu'un. Obarkan juga di kolom yang marfu' tadi. Wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya dhammatun. Kenapa? Li'annahu ismul mufrad. Nah, gitu saja ngirabnya. Gampang ya? Saya kayaknya antum kok udah kalut kali. Biasanya jangan dibuat pusing. Nah, ya antum baca tuh. Muhammadun qaimun. Nah, Muhammad sebagai mubtada, qaimun obat. Bisa itu. Jangan kali, jangan takut kali. Kayaknya kok khawatir kali. Ya udah bisa. Mubtada obat kan? Nah, udah. Mudah kan? Insyaallah mudah ya. Pokoknya mubtada itu isim apa? Hah? Bukan ini. Enggak mesti dia isim mufrad. Isim ma'rifat. Jatuh di awal kalimat. Pokoknya yang pertama itu aja. Ya, pokoknya dia isim ma'rifat. Walaupun nanti janganlah. Pokoknya mubtada itu kaidahnya isim ma'rifat. Itu sudah paten. Adapun nanti kok terkadang
terbuat dari isim nakiro itu sesuatu yang apa namanya? Ya bukan, dia kondisional lah. Kondisional. Tapi hukum asalnya dia adalah ma'rifat. Enggak usah khawatir. Kok baca kitab, baca Al-Qur'an nanti antum lihat ini isim ma'rifat ini, ada alif lamnya, jatuh di awal kalimat, antum pastikan dia mubtada. Isim ma'rifat jatuh di awal kalimat. Siap ya? Contoh berikutnya. Kita mau detek satu-satu. Padahal Muhammadani qaimani. Tinggal jadikan saja ya. Muhammad ini isim mufrad, kalau mau dijadikan musanna maka dia ditambah alif dan nun, dan nunnya mesti harus berharokat kasroh. Ingat ya? Kan pembahasan kita ya. Isim musanna itu nunnya mesti berharokat kasroh. Kalau jamak mudzakkar salim, nunnya mesti berharokat fathah. Jadi kalau ada yang nanti tulisannya seperti ini, walaupun gak ada harokatnya, antum bacanya pastikan ya, jangan nanti salah lagi baca. Muhammadana ini antum baca salah nih. Muhammadanu ini salah nih. Muhammadanu itu nama orang Indonesia. Tapi kalau ada tulisan yang seperti ini, dipastikan dia Muhammadani. Kenapa Muhammadani? Karena dia isim mutsanna, diambil dari mufradnya yang Muhammadun, ditambahkan alif dan nun. Kemudian dia jatuh di awal kalimat ini, dan dia isim ma'rifat, tanda ma'rifat nama orang. Ya. Kemudian kalau kita lihat dia ini marfu atau mansub atau majrur? Marfu, tanda rofanya alif, isim muannas ya. Alif nih. Jatuh di awal kalimat, maka kita jadikan dia mim. Mubtada. Tulisannya aja mim, tapi antum jangan baca mim, baca mubtada. Biar ingat. Kan ini kan biar cepat aja nulisnya. Ya, jangan nanti pas antum ngirob mim, kha, ya jangan. Enggak boleh. Muhammadani mim wa alamatu rafihi, jangan. Antum katakan mubtada. Yang nulisnya aja dia mim. Baik. Sama ini juga pindahkan saja. Karena di sini musanna, maka khobarnya harus musanna. Tinggal tambahkan alif dan nun. Antum baca. Muhammadani qaimani. Mumtaz. Bisanya antum. Ada khobar. Bisa antumnya. Kok kayaknya kok bingung kali. Kita i'rab. Ayo, bareng-barengnya kayak tadi, terakhir. Muhammadani mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi alifun, pendek. Alifun li'annahu ismul mutsanna. Ayo. Qaimani khabarun, pendek Pak. Khabarun marfu'un walamatu rafihi alifun ismul musanna. Rame-rame enggak seru, kayak satu orang dulu tes. Antum lah. Azan. Muhammadani mubtadaun marfu'un walamatu raf'ihi alif li'annahu isim musanna. Ismul. Li'annahu ismul musanna. Nah, kalau isim itu bahasa Indonesia, ismul bahasa Arab. Nah. Qaimani khabarun, Pendek ya. Khabarun marfu'un terus wa alamatu raf'ihi alifun li'annahu ismul musanna. Mumtaz, barakallahu. Antum ulangi. Karir. Sebutkan dulu sebagai apa dia?
Tas. Mar. Tas. Udah mulai cepat. Nanti pertama pelan-pelan dulu, nggak apa-apa. Kalau udah lancar bisa cepat. Udah azan pula ini. Contoh terakhir. Muhammaduna qa'imuna. Muhammaduna qaimuna. Muhammaduna itu isim apa? Jamak mudzakkar salim. Tanda jamak mudzakkar salimnya? Wow. Kan cara membuatnya? Ada yang masih ingat cara membuat jamak mudzakkar salim? Yang boleh jadi jamak mudzakkar salim? Jelas dia isim mudzakkar. Terus diambil, lupa kayaknya, nama laki-laki, kedua sifat laki-laki. Ingat ya, nama laki-laki dan sifat laki-laki ini saja yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Kalau yang selain itu dia isim mudzakkar seperti qalamun, mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Bisa nggak dijadikan jamak mudzakkar salim? Nggak bisa, nggak boleh antum katakan qalamuna. Dia bukan nama orang, bukan sifat. Kecuali kalau ada nama orang qalamun, boleh antum katakan qalamuna. Kalau antum ngeyel nggak apa-apa, misalnya nanti qalamuna Ustaz. Kok qalamuna? Ada tetangga anak namanya qalamun. Enggak apa, benar dia. Boleh ya? Kayaknya tukang muadzin sudah datang. Naktafi bihadzal qadar. Baca-baca lagi ya. Kayaknya ini terakhir ya, teman kita ya. Ya, karena ke depan sudah bulan Ramadan. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan setelah Idul Fitri. Biiznillah naktafi bihadzal qadar. Aku lihat astaghfirullah li wa lakum minasal muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.